Dan pemirsa, hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menentukan nasib dua janda pahlawan Sutarti Rusmini yang didakwa menyerobot lahan dan rumah di Perum Pegadaian. Segera kita menuju ke sana, sudah ada rekan Dewi Budianti. Dewi, apakah vonis sudah dibacakan oleh Hakim? Selamat siang Dewi, Anda bisa mendengar kami Dewi? Iya Ratna. Iya. Tampaknya vonis sudah dijatuh ya. Ya, setelah sidang vonis terhadap kedua janda pahlawan Sutarti dan juga Rusmini berlangsung sejak pukul 10:30 siang tadi, baru saja sidang vonis sudah usai dilaksanakan dan Hakim Ketua yaitu Kusnawi Mukim sudah membacakan bagaimanakah putusan dari pengadilan yang sudah berlangsung sejak tadi, dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa tuntutan yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian dinyatakan prematur karena belum ada putusan dari PT UN atau Pengadilan Tinggi Usaha Negara, dan maka penuntutan pidana terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan terdakwa hingga kini berhak mendapatkan rehabilitasi dan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan keduanya lepas dari segala tuntutan. Dan memang Hakim memutuskan untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum dan membebaskan Sutarti dan juga Rusmini. Pertimbangan dari putusan ini adalah kasus perdata dari PT Pengadilan Tinggi Usaha Negara juga belum inkrah dan masih menunggu kasasi dari MA atau Mahkamah Agung, dan penuntutan dari jaksa penuntut umum dianggap prematur. Dan memang sebelumnya Perum Pegadaian sendiri sebagai pihak penggugat menuduh keduanya dengan pelanggaran pasal 12 ayat 1 Junto 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang permukiman dan perumahan yang berisi larangan menempati rumah yang bukan menjadi haknya. Dan kasus ini memang bermula sejak Perum Pegadaian akan mengambil alih rumah dinas yang telah ditempati sejak tahun 1987 lalu, dan surat perintah pengosongan rumah dilayangkan sejak sebelum pensiun, dan kemudian terdakwa mengajukan perkara ke PT UN yang hingga kini sebenarnya belum ada putusan, dan inilah yang kemudian menjadi alasan dari sidang vonis ini menolak tuntutan dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya sudah mengajukan 2 bulan kurungan penjara dan 4 bulan masa percobaan. Ya, demikian Ratna Dumila. Ya, Dewi Budianti, apakah ini berarti akhirnya kedua janda pahlawan itu sudah sah atau boleh kembali untuk menempati rumah yang ada di Perum Pegadaian tersebut? Ya, betul Ratna, setelah putusan ini dinyatakan bahwa keduanya terlepas dari segala tuntutan, maka keduanya masih berhak untuk menempati rumah tersebut dan masih akan terus memperjuangkan untuk bisa membeli rumah dinas di Perum Pegadaian tersebut hingga menunggu kasasi dari Mahkamah Agung mengenai putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Ratna, berarti dikatakan bahwa saat ini secara pidana mereka lepas atau sudah membebaskan dari tuntutan Perum Pegadaian, namun secara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara masih menunggu keputusan dari Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu? Ya, Ratna, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaan Anda? Ya, berarti bisa dikatakan saat ini nasib dari janda kedua pahlawan tersebut sedang menanti keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tuntutan yang diajukan oleh Perum Pegadaian sebelumnya. Iya, betul sekali Ratna, hingga kini keduanya masih menunggu bagaimanakah putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan untuk sementara memang keduanya terlepas dari segala tuntutan berdasarkan vonis di pengadilan saat ini, Ratna. Ya, Dewi, apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini? Saya mendengar suaranya begitu keras sekali. Ya, Ratna, memang begitu Hakim Ketua menyatakan putusan bahwa keduanya lepas dari segala tuntutan. Seluruh ormas yang terdiri dari Laskar Merah Putih yang sudah berjumlah ratusan orang yang memang sejak pagi tadi sudah memenuhi Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, memenuhi gedung baik di dalam maupun di luar pengadilan, memang bersorak-sorai dan menyatakan kegembiraannya atas putusan dari Hakim dalam sidang vonis kali ini, Ratna. Dan memang semuanya masih berada di dalam ruangan.